Halo Civitas Akademika, Om Swastiastu, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya Imade Bayu Putrayasa dari Fakultas Ilmu Pendidikan diberi kesempatan sebagai host untuk berbicara dengan seorang teman dari program studi teknologi pendidikan. Nah, pada kesempatan ini kita juga akan mengupas dan mendengar cerita dari rekan kita terkait program student internship yang baru saja ia ikuti. Nah, tanpa menunggu waktu yang lama nih, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yaitu Nikita Kezia. Ya, oke. Selamat siang Nikita, apa kabarnya? Selamat siang Bayu, kabar baik. Apa kabarnya Bayu sendiri? Wih, baik juga nih Nikita. Syukurlah ya dengar ya. Sebelum itu juga aku ingin menyampaikan terima kasih banyak nih atas ketersediaan Nikita untuk berbagi waktu dan sharing kepada kita semua, pada pendengar setiap Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga kepada aku sebagai host. Nah, Civitas Akademika, sekalian sudah mengetahui topik yang akan kita bahas dan kita bicarakan hari ini. Yuk langsung aja nih kita bincang-bincang juga dengan teman kita. Nah, sebelum itu aku ingin nanya nih kita. Jadi kegiatan apa sih yang kamu ikutin di Fakultas Ilmu Pendidikan? Oke, jadi sebelumnya makasih banget atas kesempatannya nih bisa chit-chat lagi di podcast ini gitu kan. Nah, jadi sebenarnya untuk di Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri secara general itu sekarang aku ikut 2 kegiatan sebenarnya yang masih ongoing nih, lagi berlangsung gitu. Yang satu jadi tergabung dalam lab podcast gitu, asisten lab podcast. Terus yang kedua juga di item community. Nah, itu karena aku sebelumnya seperti tadi Bayu udah bilang gitu, sempat ikut ke international internship kayak gitu. Oh, sudah internship ya berarti ikutnya ya? Iya. Oh, ya udah. Itu kemana sih internshipnya? Student internshipnya kebetulan diberangkatkan ke Melbourne, Australia. Oh, ke Melbourne. Oh, Iya. bagus itu. Kota yang bagus tuh, cantik sih. Iya, dan benar. juga di sana kegiatannya ngapain sih waktu di Melbourne tuh dia? Oke, jadi di Melbourne itu ya seperti nama student internship pada umumnya gitu ya, tapi ini agak lebih spesial karena kita student internshipnya ini berfokus di bidang SD gitu. Jadi kita ke Pasgovel, jadi di sini dari Singaraja gitu ya, dari Undiksa, VIP Undiksa, kita udah di briefing gitu. Nanti kita di sana itu bukan belajar di college yang duduk, diem atau dengerin penjelasan dari lecture atau profesor gitu. Tapi kita lebih ke action. Jadi kayak mungkin biasa orang-orang ngelihatnya kayak asistensi mengajar kayak gitu. Jadi kayak banyak kan program-program Kemendikbud tuh kayak KM gitu. Nah di VIP Undiksa sendiri juga punya programnya tapi dalam kancah internasional kayak gitu. Dan di Australia kemarin itu kita berkunjung ke sebuah sekolah di Pascoe selama 3 minggu. Nah di situ kita kegiatannya itu involve bareng ke siswanya, ke anak-anak SD, bahkan ke TK juga, ke foundation atau preparation yang biasa kita bilang gitu ya. Jadi dalam 3 minggu itu, di minggu pertama aku ditempatin di foundation atau di preparation atau TKB gitu. Itu sebenarnya 3 istilah satu arti lah gitu kan ya. Nah di situ kita bantu classroom teachernya buat bikin media gitu kan, kayak misalnya anak-anak SD kan anak TK itu masih pada bingung tuh cara buat spasi, kan masih bingung gitu caranya, kok ada yang masih terlalu sempit, ada yang terlalu jauh gitu. Jadi kita bikin kayak spaceman, terus kita bikin media dia waktu Mother's Day kebetulan. Jadi pas kemarin datang tuh pas lagi Mother's Day gitu. Jadi kita bantu juga, oh begini ternyata culture mereka gitu. Itu minggu pertama di foundation. Nah di minggu keduanya itu aku ditempatin di SD-nya di 5-6K gitu, karena mereka itu kan digabung ya gitu kan, jadi kelas 5 kelas 6 Dia digabung berarti. Iya. Oh ya, keren sih. Gitu. Jadi kelas 5 kelas 6 itu kalau di Indonesia kan dipisah tuh, kelas 5A sendiri, 6A sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini 5 dan 6 tuh digabung jadi satu kelas. Jadi kayak ya udah satu kelas kita mix aja gitu di antara kelas anak-anak itu gitu. Dan di situ kita belajar juga tapi lebih kompleks lagi gitu. Jadi kayak bantuin mereka cara memparafrase gitu. Bantuin mereka cara STEM, terus kayak science, terus habis itu chemical technology, kimia gitu-gitu. Jadi kayak rumus-rumus yang lebih kompleks daripada di jenjang foundation gitu. Terus di minggu ketiga itu kita lebih kepada involve langsung di praktik kelasnya. Contohnya itu kayak di kelas bahasa Italia gitu. Jadi kita dipindah-pindahin ke beberapa kelas, enggak fokus ke satu kelas kayak di 2 minggu pertama gitu. Kayak
kita ditempatin di STEM class. Di situ ada yang handle itu ada Marla gitu. Jadi si Marla ini ngajarin kita soal gimana sih STEM itu Science, Technology, Engineering sama Mathematics awards di Pascovale kayak gitu. Terus abis itu juga kita ada di Italian class. Terus abis itu juga kita sempat involve juga di beberapa kelas-kelas lainnya, di kelas 1, 2 kalau nggak salah. Terus abis itu di kelas 3, 4 juga ada, sama di kelas resilience project-nya si Rita gitu. Oh, jadi banyak banget ya itu ya berarti ya? Benar. Terusnya nih aku juga mau cerita dikit nih. Oke, aku kan juga gini, aku kan juga student internship nih, ngomong nih, tapi aku ke Filipina waktu itu. Oh wow, keren sih. Ya, kita di Filipina tuh nanti waktu itu gini sih. Waktu itu kita kayak masuk ke kelas-kelasnya, tapi kita fokusnya tuh ke kampus. Jadi kan ini kan kita ke sana berdelapan. Oke. Ya kan? Berdelapan, terus kok berdelapan, bersepuluh. Maaf, bersepuluh kita ke sana ya. Oke. Bersepuluh ke sana. Banyak tuh ya. Banyak tuh. Kita rombongan tuh ke sana ya kan, rame-rame asik tuh. Nah, nanti tuh di sana kita masuk ke kelas-kelasnya, terus juga kadang kita ke sekolah Indonesia yang ada di Davao City, Philippines. Jadi kita ngajar juga di sana, ngambil pengalaman lah juga gitu. Terus juga kita ke sekolah-sekolah yang ada di sana, misalnya kayak Assumption College itu ada. Terus juga di sekolah mitra ya juga di sana. Wah, itu emang pengalamannya paling bagus sih menurutku ya. Terus juga kan gini nih, dari pengalamanku nih ya kan, dari Philippines, terus juga karakter siswa yang Philippines tuh beda-beda, tau gak sih? Jadi kayak hampir mirip lah sama Indo tuh. Aku kan juga ke Indo tuh waktu itu kan observasi juga ke sekolah Indonesia juga kan, yang ada di Indonesia juga nih. Nah, itu tuh beda juga. Nah, kalau di Australia tuh gimana sih karakter siswanya menurutmu? Oke, jadi sebenarnya karakter siswa di Australia itu beda banget sebenarnya kayak di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia kita kan masih banyak tuh budaya-budaya 5S, masih denger kan, masih baca kan, kita dapatkan senyum, salam, sapa, sopan, santun kayak gitu. Nah, kalau di sana mungkin karena culture-nya mereka yang lebih ke liberal atau mungkin bebas lah gitu kan. Jadi banyak banget siswa-siswa tuh yang yelling gitu. Jadi misalnya mereka siswa-siswa yang kurang setuju nih sama opini gurunya. Contoh gurunya bilang soal uniform gitu. Jadi nggak boleh pakai uniform itu yang di luar daripada ketentuan sekolah gitu. Contohnya kayak pakai legging atau bajunya itu nggak sesuai sama ketentuan sekolah, nggak ada logo-logo sekolah Pascovale-nya gitu. Nah, ada siswa yang nggak setuju gitu. Bahkan siswa ini juga bilang ke orang tuanya, dan orang tuanya setuju sama anaknya gitu. Jadi orang tuanya justru bilang ke classroom teacher-nya, sorry, my children is not, I'm not allow her to wear just like the uniform that you do gitu. Jadi kayak orang tuanya bahkan nge-allow siswanya itu, nge-allow anaknya, nggak apa-apa kok kalau nggak pakai uniform yang ditentuin sama sekolah banget gitu. Yang penting anak gue nyaman, anak aku nyaman kayak gitu. Jadi itu sih perbedaannya. Jadi kayak beberapa hal-hal yang ditetapin sama sekolah itu nggak semua ditaatin gitu. Salah satunya tadi uniform, seragam. Jadi masih ada tuh yang pakai legging atau pakai baju yang berbeda warnanya gitu. Contohnya harusnya biru dongker, tapi dia mungkin pakai warna hitam karena itu kecolok banget kan, kelihatan banget bedanya gitu. Terus juga yang kedua, kalau misalnya siswa itu lagi kurang setuju gitu. Contohnya gurunya bilang, oh hari ini kita dapat free time di jam A sampai B kayak gitu. Nah, ternyata siswanya tuh nggak setuju. Kok kita dapat di jam segitu gitu. Nah, mereka tuh bakal yelling. Jadi kayak I'm not agree with that. Why you have to decide just like that kayak gitu. Padahal kalau di Indonesia kita pasti bakalan diem. Oh iya gitu. Pasti kan kita kayak ya manut-manut lah gitu kan, ngikutin guru lah gitu jadinya ya kan. Benar. Nah, terus habis itu mereka lebih ke yelling gitu. Jadi kayak langsung mengutarakan banget gitu. Kalau kita mungkin ngutarain kayak lebih kepada nggak jadi deh, bahkan kita takut ngomong gitu kan. Mereka dikasih kebebasan untuk berbicara, tapi mungkin salah satu minusnya itu adalah ya ini yellingnya itu gitu. Ditambah lagi mungkin emang culture-nya mereka gitu. Tapi ini sebenarnya nggak jadi permasalahan yang hebat banget, maksudnya nggak jadi permasalahan yang besar banget bagi aku, karena tahu kalau misalnya kita ke daerah orang pasti culture-nya beda-beda kayak gitu kan. Dan makanya ini jadi salah satu hal yang referensi aja sih. Oh ternyata ini bisa ngaruh loh ke cara ngajar kita, cara kita nge-manage kelas kayak gitu.
Iya sih, benar sih itu dari kata-kata itu. Nah, itu juga kan aku dengar-dengar juga nih, ini banyak nih dari bisikan-bisikan gitu kan. Oke, Aku apa dengar-dengar tuh? juga sebelum terbang ke Australia kan sempat juga ke NBBS tuh. Ya kan, ke NBBS magang. Nah, itu kan juga nama pengalaman juga kan untuk mendevelop gimana sih cara kita buat nge-handle kelasnya kayak gimana, terus nge-handle classroomnya juga kayak gimana kelasnya, kondisi kelasnya. Nah, itu tuh apa sih perbedaannya dari NBBS sama yang di Pascovel itu gimana sih perbedaannya itu, apa ada sama, mungkin ada kesamaannya mungkin atau gimana gitu lah. Oke, jadi aku juga baru ngeh tadi pas Bayu mention NBBS nih. Jadi sebenarnya di program ini tuh kita ikut ke beberapa rangkaian gitu loh. Jadi nggak 3 minggu berangkat ke Australia, habis itu pulang dan selesai gitu. Jadi kita tuh sebenarnya totalnya sekitar dapat 2 bulan, ya kan ya, sekitar 2 bulanan. Jadi 2 minggu itu kita di NBBS, 2 minggu pertama itu di bulan April, inget banget. Belasan April itu aku magang di NBBS selama 2 minggu. Setelah itu di minggu selanjutnya itu udah berangkat ke Melbourne. Nah di Melbourne itu 3 minggu. Setelah di Melbourne 3 minggu pulang ke Indonesia. Minggu depannya itu udah start lagi magang di NBBS selama 2 minggu terakhir. Gitu. Jadi timelinenya 2 minggu di NBBS, 3 minggu di Melbourne di Pascovel. Abis itu 2 minggu lagi di NBBS gitu. Nah di NBBS sendiri, culture yang aku dapet di situ, yang apa ya, yang jadi ibaratnya bekal lah yang aku bawa gitu kan, untuk ke Pascovel, untuk ke Melbourne itu manajemen kelas. Karena tadi kalau kita ngomong soal gimana tipikal siswanya nih kan, Ya, tipikal siswa. ya kan, kalau misalnya di NBBS mereka tuh memiliki cara organize yang cukup baik gitu, terorganize banget, bahkan dari segi manajemen kelas, belajar, bahkan siswanya sendiri gitu. Nah jadi contohnya itu siswa kalau misalnya mau bertanya, mereka pasti raise hand, sama sih di Pascovel juga raise hand gitu. Bedanya di NBBS nggak ada yelling gitu kan. Yeah. Tapi di NBBS juga beberapa siswa itu ada yang mirip sedikit sebenarnya sama kayak Pascovel, tapi nggak semua gitu. Contohnya yang kalau dia nggak setuju, dia bakalan ibaratnya kalau bahasa Balinya tuh ngambul gitu, atau ngambek dia gitu. ngambek Ya, gitu, dia kayak ngambek ya. oh aku nggak mau, aku tetap mau kayak gini gitu. Jadi dia tetap dengan pendiriannya dia sendiri, atau ya udah karena dia nggak mau ngikutin rules di kelas nih, jadi gurunya mereka itu bakal bilang kayak oh ya udah kalau kamu nggak mau, kamu bisa ke library atau bisa ke creativity room kayak gitu. Jadi mereka bisa do whatever they want gitu kan. Nanti tetap diawasin sih sama asisten teachernya gitu. Cuman mereka punya kebebasan kalau misalnya mereka emang nggak mau ikut kelas itu, tapi dalam case tertentu aja. Jadi nggak setiap hari aku lihat sih sebenarnya ya. Cuman itu sih perbedaan di NBBS sama di Pascovel pas sebelum dan sesudah mau ke internship ini gitu. Oh itu banyak banget sih. Nah ini juga kan selain ke gini nih, karena kayak aku ke Filipina nih, kita isi jalan-jalan gitu kan. Oke. Nah kalau di sana di Melbourne tuh isi jalan-jalan nggak sih? Apa fokus ke sekolah aja kita, terus pulang dari sekolah, misalnya dari host family, kan ada host family kan di sana kan? Ada. Nah nanti dari host family berangkat ke sekolah, terus pulang lagi host family tidur kayak gitu. Apa gimana, isi jalan-jalan nggak? Oke, nah ini sebenarnya menjadi part yang seru banget Ya. nih. Soalnya kan tiap orang, apalagi kita mahasiswa, kalau ke negara orang pasti kan, oh masa aku cuman kegiatan kuliah doang sih gitu kan, masa cuman internship doang gitu. Jadi selain dari internship ini gitu kan, maksudnya selain dari Pascovel dari sekolah gitu, pulangnya tuh kita sebenarnya bisa jalan-jalan gitu. Jadi aku bahkan sama beberapa teman-temanku, sama 3 orang temanku ini yang kita ikut berangkat ke Australia nih, kita pulang sekolah itu biasa jalan-jalan ke minimart. Tapi minimart di sana tuh versinya besar gitu. Jadi kita biasa ke Walmart atau Kmart gitu. Nah, jadi ini sebenarnya seru gitu karena justru momen-momennya tuh kita dapat dari sini gitu. Ibaratnya jadi kayak walaupun capek, cuman kan kayak oh aku mau beli ini nih gitu. Ya dapat hal yang dimauin langsung bagus, moodnya kan langsung keisi Bener. tenaganya gitu. Bener gitu. Jadi apa namanya? Oh aku kayak cerita dulu deh runtutannya ya pas mau jalan-jalan atau aktivitas kita di sana, activity Ya. nih, karena mungkin teman-teman pada bingung kan, kok gimana sih caranya apa namanya dari sekolah terus kok bisa jalan-jalan bahkan pulangnya ke minimart, emang dibolehin gitu mungkin Ya. ya, pada mikir gitu kan, Ya kan. emang nggak jauh gitu Apa kan nggak ya. jauh gitu jalannya kan? Iya, gitu. Apalagi bule-bule suka jalan kaki Iya, gitu. emang pakai grab bike gitu Iya, ke sana nggak gitu kan. mungkin kan juga. Iya, jadi kayak kita itu pertama kali berangkat nyampe ke, kan tadi udah aku ceritain nih timeline sebelumnya kan yang kita di NBBS. Nah, kita nih road ceritanya langsung nih terbang ke perjalanan pas mau ke Melbourne gitu kan. Nah, dari Melbourne itu kita kan di
dijemput kan sama host fam-nya, sama Jenny sama Ann Norton gitu kan, principal di Pascoville. Nah, pas kita nyampe ke rumahnya si Jenny, di mana kita di situ tinggal, itu adalah host fam kita. Di situ kita sebenarnya punya beberapa rules, tapi sebenarnya bukan rules tertulis gitu loh, yang bukan rules yang saklek gitu ibaratnya. Oh, yang nggak tertulis gitu ya? Iya, jadi kayak ya etiket aja sih sebenarnya, etika biasa, basic manner aja kayak gitu. Nah, jadi contohnya itu kalau misalnya weekdays, jadi kayak hari Senin sampai hari Jumat, itu kita pasti berangkat ke sekolah itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sorean. Jadi kita bangun pas itu jam 5 atau jam 6, kan kita berempat kan gitu kan. Jadi di situ kita gantian kamar mandi dulu gitu. Habis itu breakfast jam 7 sampai jam 8. Nah, jam 8 itu berangkat deh ke sekolah, diantar sama Jenny sampai jam 4 sore. Nah, dari jam 4 sore itu kita udah nyampe rumahnya Jenny kan, udah pulang. Nah, dari situ kalau misalnya kita ternyata mau beli sesuatu, bisa kita jalan sendiri nih langsung ke Kmart atau ke Walmart gitu, karena atau enggak ke Woolworth gitu, karena itu nggak jauh sebenarnya jaraknya gitu. Misal pun ternyata agak-agak ibaratnya menempuh perjalanan cukup lama gitu ya, bisa pakai tram itu tuh kayak kereta tapi ada di jalan raya. Oh, di tengah jalan gitu ya kereta ya? Iya, makanya aku juga ngeliatnya kayak wow, keren banget nih gitu kan, kok kereta ada di jalan raya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kayak gitu. Bahkan Bayu sendiri juga kemarin waktu ke Australia ngelihat juga gitu kan, ada tramnya kok agak-agak lucu sebenarnya gitu kan. Terus habis itu kita bisa diperbolehin untuk keluar asal izin dulu nih ke host fam-nya, ke si Jenny dulu, dan itu harus pakai alasan yang logis gitu. Contohnya kayak ya kita mau beli lunch buat besok gitu, contohnya mau beli noodle atau mau beli biskuit gitu kan, oke gitu, karena kita ibaratnya waktu lowongnya itu cuman setelah pulang sekolah gitu. Benar, dan juga kita punya waktu sampai jam 7 malam. Sebelum jam 7 malam bahkan, karena jam 7 malam itu adalah waktunya dinner kayak gitu kan. Nah, itu waktu kita untuk keluar. Nah, pas lagi weekend, Sabtu Minggu kan free tuh. Nah, biasanya Jenny tuh ngajak kita keluar. Kemarin tuh di minggu pertama kita diajak ke National Gallery of Victoria. Ke situ. Jadi kita di tengah-tengah kota Melbourne itu ya berarti. Iya, benar. Yang ada museum-museumnya itu, yang ada artnya gitu. Asik sih. Benar kan, jadi kayak kita ngelihat banyak, ada merpati putih juga di situ, terus abis itu ada pancuran air juga gitu. Jadi di situ kita bener-bener ya diajak hangout lah gitu kan. Jadi work life balance kalau kata anak muda sekarang gitu. Iya. Jadi kita di jalan-jalan diajak ke Melbourne City, terus abis itu hari Minggunya itu kita bebas sebenarnya mau kemana. Kayak kalau misalnya ada mau ke gereja boleh, atau bahkan di situ ada masjid juga ada gitu. Bahkan kalau nggak salah sempat ada kalau mau pura juga ada. Maksudnya ada tempat sembayang yang bisa kita pakai lah gitu ibaratnya. Mereka tuh nggak ngebatasin kita gitu. Kalau misalnya mau sembayang atau ibadah gimana lah kayak gitu kan. Terus habis itu rest of it, kita lebih banyak dapat waktu jalan-jalan itu pas weekend, karena bisa seharian kan. Kayak waktu itu kita seharian penuh di Kmart, karena emang bener-bener pengen beli sesuatu barang di Kmart nih gitu kan. Terus habis itu kita jalan-jalan ke Subway, kemana-mana gitu, ke daerah Brunswick gitu kan gitu. Jadi di daerah Collins Street gitu. Jadi kita muter-muter aja di daerah situ. Tetap dapat jalan-jalannya, dapat belajarnya, dapat having fun-nya juga dapat gitu. Bahkan kedinginan juga dapat. Bener banget, kedinginan juga dapat. Suka dukanya juga ada gitu. Bagus sih kan, bagus programnya kan berarti. Bagus banget. Jadi gini nih, pendengar-pendengar setia FVP juga kan pengen tahu nih, gimana sih kesan dan pesan kamu di Australia tuh, gimana sih kayak pesannya tuh buat misalnya ada yang mau daftar nih misalnya nih, nanti kan terus juga ada yang berminat nih gitu, gimana sih kisi-kisinya deh gimana sih kisi-kisinya biar bisa masuk gitu. Oke, ujian gitu ya, ada kisi-kisi. Ada kisi-kisinya gitu loh. Oke, sebenarnya yang pertama kesan dan pesan dulu deh. Kesan dan pesan ini sebenarnya aku mau correlate ke suka dan duka gitu. Jadi aku cerita mulu ya kita ya jadinya ya gitu kan. Jadi suka dukanya sebenarnya yang pertama itu having fun-nya itu karena kita bisa explore hal baru dan juga dapat rekan tim yang solid banget gitu kan. Yang kita tuh sangat ibaratnya kalau mau kemana-mana ngomong dulu gitu.
Terus habis itu juga semua ikut gitu. Dan misal pun ada nih ternyata teman-teman kita yang aku nggak ikutnya kecapean gitu, tapi kita tetap jalan lain bareng gitu. Contoh kayak kemarin waktu kita berempat, yang lagi satu nggak ikut, yaudah yang kita bertiga jalan bareng ke grocery store gitu kan, ke grocery buat beli barang kayak gitu atau beli makanan kayak gitu. Terus suka dukanya itu sukanya sih sebenarnya. Jadi kita bisa lebih explore hal-hal yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi gitu kan. Tapi kita benar-benar nggak dibatasin terlalu gimana gitu kan. Jadi ibaratnya nggak yang strict banget. Terus juga kita juga di sekolahnya sendiri gitu kan, kita bisa explore media-medianya dan bahkan di situ ketemu guru-guru yang benar-benar caring banget gitu. Contohnya kayak 5 and 6K kelasnya Henry. Nah dia tuh bener-bener oke sih gitu. Nah terus abis itu kalau untuk dukanya itu ya sebenarnya bukan lebih ke duka, lebih kepada shock aja kali, shock culture-nya ya. Udaranya yang sangat-sangat dingin gitu. Aku dengar-dengar itu 5 derajat tuh katanya. Iya sampai 5 derajat loh dia loh, cukup dingin. Nah dingin banget bahkan gitu. Itu sebenarnya nggak enak sama culture kita. Terus abis itu juga kesiapan. Nah itu pasti kan akan sedikit berubah. Jadi sebenarnya bukannya duka yang dalam artian kesel atau kayak aduh rugi banget, tapi lebih kepada kayak harus pembiasaan aja, karena setelah seminggu di sana udah fine kita gitu, karena kan sama orang tua di Indonesia juga tetap connected, kita punya internet gitu, jadi masih oke lah ngechattingin gitu. Nah kesan pesanku sebenarnya udah terangkum dalam suka duka itu, jadi banyak banget hal-hal yang bisa kita explore di sana, apalagi selagi anak muda gitu kan. Jangan takut untuk ngambil resiko-resiko selagi kita masih bisa untuk menangani hal itu gitu, asalkan resikonya yang positif. Jadi contohnya kayak kalau misalnya aduh aku ragu atau sebelumnya sebenarnya aku bingung mau daftar apa enggak karena takut. Tapi in the other side prinsip aku adalah selagi masih muda ambil resiko sebanyak mungkin. Dan ternyata itu yang membawaku ke sebuah kehidupan baru yang setelah dari Melbourne aja bahkan tetap membawa hal-hal yang berbeda gitu. Jadi kayak punya mindset yang beda, punya pola pikir, terus juga habit-habit yang berbeda gitu. Jadi ini menjadi kesan tersendiri bagi aku. Oh ternyata benar ya, kita tuh sebagai anak muda tuh nggak usah terlalu make a lot of boundaries gitu, nggak usah terlalu nge-keep-keepin buat diri kita sendiri. Yang penting kita keep going aja, tetap jalan aja, asalkan itu pada jalan yang benar ya, why not gitu. Ya itulah bagus tuh, prinsip yang bagus tuh ya dari ini kita nih. Dan ya bagi kalian yang minat nih buat daftar tuh bisa aja nanti langsung aja daftar nanti langsung ya. Nanti bisa ke gugus kerjasama atau apa gitu. Bisa nanti. Nanti kan ada seleksi-seleksinya tuh kalau misalnya udah eligible gitu kan. Langsung kamu keterima, langsung bisa terbang kemana aja. Dari banyak program loh. Kan aku nih udah ke Filipina. Ini nih kita udah ke Australia. Dan juga nih kita nanti ada rencana ke Taiwan juga. Nah itu tuh semuanya difasilitasi oleh Fakultas Ilmu Pendidikan untuk menambah pengalaman dari mahasiswa-mahasiswanya yang sudah berminat gitu loh. Nah jadi ya gitu ya sih mungkin ya nih kita ya. Mungkin makasih banyak nih kepada kita nih yang udah bersedia banget nih berbagi wawasan, informasinya kepada kita semua. Nah semoga edukasi dan informasi yang teman kita sudah bagi nih dapat berguna bagi kita semua. Nah bagi saya sebagai host, sebagai Civitas Akademika juga, para penonton juga yang menyaksikan nih podcast yang hari ini gitu. Nah ini udah sampai penghujung acara. Nah bagi para Civitas Akademika, terima kasih telah mengikuti kami dalam podcast kali ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Salam harmoni. Bye. Bye.